Perkenalkan, nama saya Iputu Yogi Putra Prastiawan dengan NIM 13031184083 dari IT 4203. Di sini saya akan menjelaskan materi pengganti UAS mata kuliah Data Lanjut yang diajar oleh Bapak Gede Agung Ari Wisudawan, Eskom MT, pada jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Informatika di Telkom University. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ke-9 yaitu recoverability. Di sini lanjutan materi dari 7 dan 8. Baik, di sini saya tampilkan saja karena kemarin di materi 7 dan 8 saya sudah jelaskan secara rinci tentang serializability ini. Jadi di sini saya hanya menampilkan agar kalian bisa mengingat dan bisa lebih paham tentang apa itu serializability. Saya akan lanjutkan. Di sini juga tentang penjadwalan, seperti yang kemarin ada 3 penjadwalan, yaitu penjadwalan serial schedule dan non serial schedule. Untuk lebih lanjutnya bisa kalian baca. Begitu pula untuk tujuan dari dibuatnya oleh serializability ini untuk mempersingkat waktu, kalian bisa saja baca dan saya sudah tampilkan di tampilan kalian. Nah, di sini juga ada beberapa perintah operasi pembacaan dalam serializability. Kalian bisa baca, di sini ada 3. Untuk mempersingkat waktu, saya sekali lagi akan lanjutkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke recoverability. Nah, recoverable schedule ini, jika transaksi TJ membaca sebuah item data yang sebelumnya ditulis oleh transaksi TI, maka operasi commit TI muncul sebelum operasi commit dari TJ. Di sini ada jadwal berikut. Tidak recoverable jika T9 commit segera setelah read. Di sini ada gambar, bisa kalian lihat. Di T8 melakukan read A, kemudian melakukan write A. Nah, setelah itu T9 melakukan read A dan T8 melakukan read B. Jika T8 dibatalkan, maka T9 bisa jadi akan baca state database inconsistent. Maka dengan demikian database harus memastikan bahwa jadwal dapat dipulihkan jika terjadi sesuatu hal. Karena di sana bisa kalian lihat T8 melakukan read kemudian write. Berarti data tersebut diubah oleh T8. Jika saja diakses oleh T9 belum di read, maka yang di read T9 itu berbeda jika T9 lebih dahulu men-read A daripada dia meread sesudah dari T8 men-write. Jadi seperti itu. Jadi simpelnya kalau misalnya T8 melakukan read dan write terlebih dahulu, T9 akan bisa membaca data dengan baik. Tapi misalnya jika T9 membaca lebih dahulu, maka data tersebut tidaklah konsisten karena setelah dibaca oleh T9, T8 melakukan perubahan seperti itu. Cascading rollback, kesalahan pada satu transaksi yang dapat berpengaruh pada serangkaian transaksi lainnya, sehingga keseluruhan transaksi akan di rollback atau diputar kembali. Misalkan pada penjadwalan berikut di mana belum ada transaksi yang di-commit, sehingga jika terjadi masalah bisa dipulihkan seperti itu. Kita lihat di sini ada tabel T10, T11, dan T12. Di T10 melakukan read A, kemudian
dia melakukan read B. Jadi T10 ini melakukan 2 read, yaitu read A terlebih dahulu, kemudian di read B. Tapi T10 hanya melakukan write A. Jadi datanya hanya diubah oleh T10 ini di A saja, sedangkan di B hanya dibaca saja. Selanjutnya di T11 dia melakukan read A dan write A. Jadi data yang dibacanya itu A dan dia menuliskan data yang baru di A juga dengan T10 lebih dahulu, kemudian baru dilanjutkan oleh T11. Jadi dia melanjutkan data yang sudah ditulis oleh T10 dilanjutkan oleh T11. Dan yang terakhir yaitu T12 hanya melakukan read A saja, jadi dia hanya membaca data saja. Jadi dia hanya membaca data yang paling baru, yaitu data yang telah diubah oleh T11. Jika T10 transaksinya fail atau gagal nih, yang pertama nih, maka T11 dan T12 juga harus di rollback atau diputar kembali. Walaupun T12 itu hanya meng-read datanya saja, tapi dia tetap harus di rollback. Jika tidak demikian, maka akan menyebabkan banyaknya pekerjaan yang tidak akan terselesaikan. Jadi seperti itu. Jadi ketika sudah melihat satu kesalahan di awal, maka akan melakukan pemulihan kembali atau pemutaran kembali agar data tersebut tetaplah aman dan tidak ada data yang error atau rusak gitu, atau data yang inkonsisten. Jadi misalnya di T10 ini ternyata ada transaksi yang fail, misalnya di T11 ini dia melakukan read A dan write A, ini sangatlah riskan, maka diperlukannya rollback karena di T10 yang lebih awal sudah melakukan kesalahan, maka data yang dibaca oleh T11 pun tidak valid gitu. Maka dilakukan rollback, dan di T12 walaupun hanya meng-read A saja, tidak menuliskan data yang baru, tapi dia tetap harus di rollback agar dia bisa membaca data yang benar-benar valid dan konsisten. Cascadeless schedule cascading rollback tidak dapat terjadi untuk setiap pasang transaksi TI dan TJ, di mana TJ membaca sebuah item data yang sebelumnya ditulis oleh TI, dan operasi commit pada TI muncul sebelum operasi read pada TJ. Setiap cascadeless schedule juga dapat dipulihkan atau recoverable. Jadi misalnya ada schedule yang salah, itu masih bisa di rollback atau dipulihkan kembali agar datanya tetap valid dan tetap konsisten, untuk menghindari data yang inkonsisten dan data yang tidak valid. Baik, itulah penjelasan saya mengenai materi ini. Semoga kalian paham dan mengerti tentang penjelasan saya, dan mohon maaf jika ada salah kata atau sebagainya. Terima kasih.